ini misalkan contohnya Bapak membuat yang ini aja misalkan. Nah, ini ya. Yang ringan-ringan Bapak karena nah, contohnya yang inilah ya. Ini yang di deadline semalam. Nah, di dalam Adobe Illustrator ada layer-layer. Kalau kalian paham layer ini apa? Ibaratnya kalian kemarin pernah memahami pelajaran Bapak yang berkaitan dengan seluloid ya. Seluloid. Jadi gambar di atas sama di bawahnya tuh beda. Jadi kadang ada ini misalkan jam ya. Bapak lock dulu. Ini misalkan jam. Ini jam dinding tuh di sini nih. Terus ada, nah ini kan dibalik rantai jendela ya. Nah, rantai jendela. Kalau rantai jendela yang di kedepan dikebelakangin, maka rantai jendela yang ada di belakang si gambar ini yang ada di atasnya. Kita balikin lagi alarmnya di bawah rantai jendela. Nah, ini kan. Jadi posisi positioning ini, layer-layer ini untuk posisi juga. Tapi uniknya di Adobe Illustrator di dalam layer juga kita bisa ubah posisi-posisi layer yang udah kita gambar gitu. Jadi sangat mudah ya sebetulnya untuk dipahami Adobe Illustrator ini dan untuk dipraktekkan nanti ketika ini menjadi animasi karena kita bisa gunakan salah satu layer ini untuk kita gerakan yang lainnya berhenti. Jadi kita nggak usah menggambar ulang frame by frame, misalkan temboknya ininya kita nggak usah gambar ulang seperti yang kalau di film-film kartun anime itu kan ngegambar ulang ya semuanya ya, termasuk gambar-gambar background yang di belakangnya dia gambar ulang juga. Dan walaupun banyak orang yang yang menggambarnya gitu ya. Nah, dengan cara ini tidak dijelaskan sama tutorial-tutorial YouTube yang lain juga ya, kalau nggak salah karena mereka juga hanya hanya menjelaskan tutorial Adobe Illustrator, tutorial After Effects. Nah, padahal resepnya ini ada di antara semua Adobe ini semuanya terintegrasi. Jadi Adobe ini saling integrasi, saling berhubungan. Jadi kalau kalian bisa vektor, kali ini kalian belajar vektor, maka kalian akan mudah ketika nanti kalian membuka After Effects gitu. Misalkan After Effects-nya kalian buka dan pada saat di After Effects kalian bisa gerakan animasinya per layer ini gitu. Baik, mungkin akan sulit dipahami, tapi nanti pada saat kalian praktek, kalian akan memahaminya dengan baik ya, karena kalian mengalami gitu. Oh, ternyata memang gini gitu. Oh, ternyata emang penting gitu ya. Oh, sorry. Sorry. Maaf. Saya baru dapat teguran ya. Sorry. Nggak fokus. Nah, ini tampilan dari After Effects. Sorry, kita ulangi lagi berarti ya. Sorry. Nah, ini After Effects ini bisa membuka aplikasi ini. Ini proyekan Bapak yang sudah Bapak buat ya. Mulai dari kita membuat karakter, mulai dari sampai membuat sertifikat, kemudian membuat membuat poster-poster seperti ini. Apalagi sekarang sudah era Instagram, jadi mereka tuh butuh yang seperti ini untuk diupload di Instagram mereka gitu. Dan kadang dapat orderan-orderan seperti ini kalau dari corporate sebesar Astra gitu ya. Ya kalian sudah tahu sendiri besarannya berapa. Jadi kalian tidak bisa main-main dengan perusahaan-perusahaan semacam ini karena mereka membutuhkan desainer dan content creator yang bukan dibuat dari HP gitu misalkan. Kecuali kalau hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi mereka ya, besarnya, resolusinya dan lain-lain. Kemudian logo, ini berkaitan ya dengan animasi. Kenapa? Karena animasi nanti akan berkaitan dengan membuat dulu mentahannya seperti apa, karakternya seperti apa. Oke, mohon maaf ya tadi gambarnya tidak terbuka di kalian. Nah, kita akan membahas mengenai ini Adobe Illustrator nih. Adobe Illustrator ini kenapa sih Pak? Apa hubungannya dengan animasi? Nah, karena kan animasi dibuat dari karakter awal nih. Karakter seperti ini dulu kita misalkan bikin karakter nih ya. Kalau kalian kelihatan di HP nih, atau seperti ini nih. Nah, jadi misalkan saya akan buka yang ini nih. Nah, kita akan buka Adobe Illustrator. Nah, ini adalah proyekan yang Bapak buat. Misalkan yang satu minum soda, yang satu minum air putih. Gelas air putih. Air putih itu susu ya berarti. Nah, ini ada dua
ada kadang yang matanya lebam. Nah, ini kita bisa berkedip dengan cara seperti ini. Menggerakkannya nanti gimana? Menggerakkannya nanti di After Effect. Karena di After Effect ini, nanti akan Bapak ini dulu After Effect-nya. Windows Capture. Nah, oke. Sip. Nah, di After Effect ini Bapak sudah membuat folder filenya. Yang ini garapan sekarang anak-anak Unpad, bimbingan ke Bapak untuk membuat yang seperti ini. Jadi mereka konsultasi membuat film kartun seperti ini. Jadi saya malah bisa membuat scene per scene karena dari ilustrator itu gambarnya. Nah, ini dalam membuat kartunnya. Jadi bisa berkedip kayak tadi yang Bapak bilang. Nah, kenapa ilustrator itu penting? Karena di sini gambarnya lebih enak. Kita bisa menggambar keseluruhan dulu, nanti digerakinnya sama ada After Effect. Kalau kita ngegambar di After Effect dari awal, misalkan pakai pen, ini akan kerepotan karena After Effect itu untuk membuat gerakan, membuat motion gitu ya. Kekhususan dari aplikasinya sendiri itu untuk motion. Sementara Adobe Illustrator ini untuk Adobe Illustrator itu untuk melakukan pergerakan gitu. Nih, Adobe Illustrator ini untuk membuat animasinya gitu dari nol, karena di sini fitur-fiturnya jelas enak gitu. Ada membuat orangnya gitu. Kita bisa lebih cepat gitu daripada dengan After Effect gitu. Karena After Effect bukan kekhususan untuk membuat dan melukis gitu. Bahkan kalau yang pakai pen tab gitu, kita bisa lebih enak membuat karakter-karakternya gitu. Gitu ya. Oke, jadi karena itu pentingnya sih, itu penting kita belajar vektor, dan tentunya kalau misalkan kita sudah paham mengenai vektor, pentingnya vektor, maka kalian gak akan menganggap remeh, ngapain Adobe Illustrator, kita udah aja Adobe Photoshop. Oke, mungkin Adobe Photoshop bisa membuat animasi, tapi tidak akan berbentuk seperti animasi ini. Kemudian tadi bilang kenapa vektor itu bisa diperbesar, diperkecil gitu ya, tidak akan pecah. Ya lihat aja pada saat diperbesar sebesar apapun, kalau kuat spek komputernya ya, ini juga tidak pecah gitu, tidak akan pecah gitu. Kita perbesar gambarnya itu tidak akan pecah. Jadi kita buatnya kecil saja pun nanti pada saat dicetak, dipercetakan sama dia perbesar ukurannya jadi ukuran spanduk, ya nggak masalah gitu. Mereka tetap akan memperbesar dengan sendirinya ya. Kita lihat tuh, kita perbesar nih gambarnya, ini nggak masalah gitu. Jadi kita ngeditnya dari kecil, dari ukuran kecil gini jadi spanduk, dia tetap tidak akan pecah. Nah, itu vektor ya. Kenapa disebut dari garis ya? Namanya juga ini kan garis itu apa sih? Garis itu kesatuan dari titik ya, yang disatukan. Jadi garis kan. Nah, apa itu gambarnya? Gambar itu kesatuan dari garis gitu. Intinya semua gambar-gambar ini kumpulan dari titik-titik gitu, bit-bit gitu ya. Nah, makanya kalau yang Minecraft itu ya, itu berapa bit gitu ya. Itu ada ukurannya gitu. Baik, kalau sudah paham betapa pentingnya Adobe Illustrator, kita akan mulai segera ya. Tutorial Adobe Illustrator lah ya. Kita akan mulai dari awal. Ini Bapak close dulu proyekannya. Kita file, kemudian create new. Di sini di create new ini ada ukuran kertas. Nah, ukuran kertas tuh yang akan muncul. Ini di Adobe Illustrator. Ini ada yang ukuran A4, iPad gitu ya. Bahkan ada ukuran buat yang HDV, nih buat yang di YouTube biasanya ya. Ada, semuanya sudah tersedia, kita tinggal klik salah satunya. Nah, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan di kertas, ini A4 kan misalkan ya. A4 ini kertas standar yang kita bisa beli di manapun ya. Nah, ini kita buat yang kecil-kecilan aja gitu ya. Nah, di sini ada layer kawan-kawan. Layer ini apa sih? Layer ini adalah semacam lembaran sel
yang satu sama lain menumpuk untuk menghasilkan gambar. Jadi lembaran sel yang satu sama lain untuk menumpuk untuk menghasilkan satu kesatuan gambar. Jadi gambarnya tuh seakan menyatu. Contohnya nih, ada bulat yang pertama, Bapak kasih warna merah misalkan. Kemudian Bapak copy di layer yang kedua, Bapak bikin di layer yang kedua nih. Ini di copy ke layer kedua. Kita copy, klik kanan biasa, copy paste. Nah, ini warnanya misalkan warna kuning nih, sama Bapak. Nah, ini yang kuning ini kita pindahkan ke layer kedua. Ctrl V biasa ya. Nah, menumpukan antara yang kuning sama yang merah. Kalau ini dikebawahin layer 2, nah ya, ini dikeatasin. Nah, ini menumpuk. Nah, ini dianggap menjadi satu kesatuan warna yang satu sama lain sebenarnya saling menumpuk gitu. Nah, layer ini digunakan untuk itu. Jadi kalau kita mau gambar yang lain di tempat yang berbeda, misalkan ya, kita mau gambar lain di tempat yang berbeda, maka ini juga sebenarnya akan menghasilkan gambar yang seakan-akan menyatu, padahal mereka tuh saling numpuk gambarnya. Nah gitu ya. Ini digambar yang ketiga. Gitu. Nanti kalau misalkan kita ngedit salah satunya, maka layer yang ini yang kita bisa hidden juga gitu ya. Tombol hide ini yang kayak mata ini namanya tombol untuk menyembunyikan layer tertentu gitu. Nah, sebenarnya di dalam layer juga kita bisa ada layer lagi. Di dalam layer juga ada tumpukan layer. Tuh, ini bisa di atas, bisa di bawah ya. Oh, ini yang merah nih. Misalkan kita masukin ke sini. Nah, ini udah menumpuknya di dalam nih, di dalam layer ini. Tapi kalau sekalinya disembunyiin semuanya. Oke, itu dia layer. Jadi menurut kalian layer itu apa sih? Coba dijawab aja di itu. Di sini nih dijawab ya. Di GCR-nya. Nah, di sini ya, jawab ya. Jadi layer itu apa sih menurut kalian? Tadi kan sudah Bapak jelasin nih layer. Nah, silahkan jawab di sini nih. Nah, ini kan layer yang tadi. Nah, ini layer nih. Ada di sini layernya. Aduh, nggak kelihatan juga ya layernya. Kelihatan nggak nih? Oh, layernya nggak kelihatan ya? Oke, bentar. Sorry. Nanti. Display capture aja deh. Apa akan buat display capture? Nah, oke. Layernya ini kelihatan mungkin ya kalau sekarang ya. Nah, sekarang kelihatan ya. Nah, kita akan berarti kita harus mulai lagi dari awal nih. Ini layer, mohon maaf ya. Nah, ini layer ada 3 nih. Bapak tadi buat menggambar di sini. Layer ada 3. Layer yang satu dengan yang lain bisa saling menumpuk. Misalkan yang merah ada di bawah, yang kuning ada di atas. Jadi layer itu sebenarnya bisa seakan-akan mereka tuh menyatu gini kan. Seakan mereka satu gambar. Nah, ini ada di atas, bisa di belakang. Bisa di bawah, bukan di atas ya, berarti di belakang gitu ya. Belakang depan gitu. Yang paling atas berarti paling depan gitu. Itu juga berpengaruh di After Effects-nya. Di After Effects ini nih. Nah, ini ada di atas, ada di bawahnya sebenarnya. Ini bisa gitu. Ini bisa dikebelakangin. Tuh, jadi di bawah di belakang gitu ya. Nah, layer-layer ini juga sama dengan layer yang sudah tadi. Nah, ini mata lebam, mulut ini sudah Bapak. Oh, ini adalah layernya juga. Nah, ini jadi kalian buat yang seperti ini. Misalkan kalian membuat garis seperti ini di layer 1. Oke. Kemudian kalian bikin warnanya di layer 2. Warnanya kita bikin warna merah misalkan. Nah, ukurannya diperbesar. Oke. Nah, ini kita warnain. Oh, sorry, itu warna stroke-nya. Warna stroke-nya kita warna merahin dulu. Yang ini dihilangin. Nah, stroke-nya jadi warna merah.
Ini dikebawahin. Nah, ini sebenarnya warnanya dia ada di bawah ya. Nah, ini adalah layer. Jadi layer itu gunanya untuk seperti itu. Jadi kita bisa menumpuk gambar-gambarnya untuk menjadi satu gambar, satu kesatuan gambar gitu. Nah, layer itu apa sih? Nah, tadi coba kalian boleh. Nah, layer adalah lapisan beberapa objek yang digambar dan muncul frame. Oke. Oke, sip. Nah, itu dia yang intinya berkaitan dengan layer. Ada lagi yang boleh jawab lah semuanya. Boleh kalau misalkan ada lagi yang mau menjawab. Nih, vektor adalah program untuk ini vektor udah ya. Lapisan gambar-gambar bisa ditambahkan gambar terlihat menyatu padahal sebenarnya berada di lembar yang berbeda namun ditumpuk. Oke, nah seperti ini ya cara menjawab ini harus seperti Chandra Dewi Buana Saputri ini. Jadi cara menjawab itu memang apa yang dia tangkap. Kenapa harus sesuai dengan apa yang dia tangkap agar seorang guru bisa mengerti bahwa muridnya paham nggak sih apa yang dimaksud gitu. Jadi jangan dari buku, jangan dari teks, jangan dari tulisan orang lain gitu, tapi dari pendapat kamu mengenai apa yang kamu dapatin dari apa yang diterangkan oleh guru. Nah, ini layer adalah lapisan beberapa objek yang digambar dan muncul di frame. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Ini kita buat layer. Baik, saya akan buat tutorial yang sederhana dulu deh buat teman-teman yang mungkin sekarang ini masih belum kenal banget sama Adobe Illustrator. Oke, ini layer, ada yang sebelah sini. Ini create new layer. Jadi layer-layer ini kita bisa buat dulu dari awal atau kita buatnya nanti aja juga nggak apa-apa. Misalkan kita buat nanti aja, kita buat di layer 1 dulu, nanti baru new layer lagi boleh. Nah, kita akan mulai membuat rumah deh, membuat rumah sederhana dulu. Oke, kita akan membuat rumah sederhana seperti ini, menggunakan kotak seperti ini. Oke, ini adalah warna garis. Warna garis ini dari mana sih Pak? Nah, di sini ada warna merah. Mungkin kalian bisa lihat juga, walaupun agak kecil ya di kamera handphone mah. Nah, ini warna merah. Di sini ada stroke intinya. Nanti kalian kalau sambil praktek bisa sambil dilihat lagi videonya. Kalian bisa praktekkan di komputer. Nah, ini warna ada stroke. Ini warna merah. Jadi kita bisa ubah warna outline-nya menjadi warna hitam misalkan. Ini adalah outline-nya ya. Atau kalau di Adobe Illustrator namanya stroke ya. Nah, STROKE gitu ya. Nah, ini warna hitam. Ini stroke ini bisa diperkecil. Nah, tulisannya ukurannya tuh bisa dipertipis lah gitu, dipertipis dan pertebal gitu ya. Nah, bisa 0 juga bisa. Nah, misalkan 0, jadi nggak ada banget gitu. Jadi yang ada cuma indikatornya doang, tapi gambarnya nggak ada, nggak kelihatan gitu ya. Tuh nggak ada, ya nggak ada kan. Nah, kita bisa adain fill-nya doang. Nah, ini fill, isinya doang, warna isi. Nah, tadi kan warna garis, sekarang warna isi. Nah, isinya misalkan jadi warna yang terserah, kita bisa pilih warnanya dengan bebas. Di sini ada banyak warna sekali. Oke, ini sudah garis, sudah di sini. Layer ini ada di sini. Layer. Kalian bisa cari, kalau nggak ada, kalian bisa tinggal cari di workspace. Ininya balikin lagi aja ke Essential Classic atau apa, terserah kalian. Nah, nanti di sini akan ada layer. Gitu ya. Nah, layer ini. Nah, layer ini ketika sudah seperti ini, kita akan buat yang ininya di atas sini gitu ya. Nah, Bapak akan kasih cara yang sederhana menggunakan pen tool. Sebenarnya ada cara yang nggak usah pakai pen tool ya, tapi biar semua tools ini juga bisa singkat dimengertinya sama kalian. Kalian selebihnya bisa ngulik sendiri. Ini pakai pen tool. Pen tool ini bisa ditekan. Nah, ini ada banyak pilihan, tapi pilih yang pen toolnya yang di atas, ya. Oke. Nah, pada saat ngeklik di sini, malah jadi ngurangin layer yang ini. Kenapa? Karena Bapak sedang bekerja di layer yang barusan, gitu. Oleh karena itu, bikin layer baru. Nah, kalau sudah bikin layer baru, pada saat seperti ini masih seperti ini kendalanya, maka kalian bisa di sini ada namanya lock. Jadi dikunci. Jadi nggak bisa diapa-apain sama kita, ya. Nah, kemudian pindahin ke layer 2, kita akan bergerak mulai dari layer 2. Nah, kita akan mulai, ini tinggal diklik doang, teman-teman. Ini tinggal diklik sekali, kemudian muncul, ini tinggal
garisnya jadi lurus banget gitu. Di garisnya lurus banget. Kita sambungkan. Tinggal sekali-sekali aja di kliknya. Kita sambungkan. Mudah sekali kan teman-teman. Nah ini tinggal diwarnain warna sesuai dengan yang kita mau, warna genteng gitu ya. Nah ini yang barusan. Nah, kalau misalkan ini garisnya kurang lurus, ini bisa diperbesar, perkecil menggunakan ALT kalian. Oke, ALT kita tekan ini, ya. ALT kita tekan, yang ini kita klik. Nah, kita perbesar pakai scroll. ALT kita tekan tuh. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngezoomnya di daerah sini, mouse kalian arahinnya ke sini aja. Kemudian ALT, kemudian nge-scrollnya akan di tempat mouse. Jadi nge-scrollnya akan di tempat mouse. ALT tetap ditekan untuk nge-scroll. ALT tekan, Bapak pengen ngezoomnya di sini. Nah, maka ngezoomnya akan di sini. Pindahin lagi ke pen tool. Kalau menekan CTRL, nah akan berubah jadi ini nih. Klik satu, nah klik sekali, lalu kalian bisa pindahkan ini geser. Ya, pindahkan ini geser sesuai dengan supaya lurus gitu misalkan. Ini kurang lurus, geser lagi pakai CTRL, sekali klik, kemudian pindahin. Nah kalau udah lurus seperti ini, nah ini terlanjur lagi Bapak bilang gini. Terlanjur kelukis seperti ini gampang caranya, tinggal Ctrl Z atau ESC itu yang ini nih ya, ESC tuh. Kemudian ke seleksinya, terima kasih banyak, dan kalian silahkan buat ini di rumah sendiri, nggak usah dikirimin ke Bapak, tapi nanti kalau dites kalian harus bisa bikin denah rumah seperti ini ya menggunakan Adobe Illustrator. Jadi kalian harus bisa menggunakan Adobe Illustrator ini di rumah kalian masing-masing. Baik, nanti selanjutnya kita akan tes lah beberapa teman-teman kita, mudah-mudahan ada yang sudah bisa menggunakannya dengan baik ya. Jadi pada saat dites nanti kalau nggak lulus berarti hari ini kalian kurang memahami. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom Google Classroom. Kalian boleh pertanyaannya tetap di Google Classroom. Di Google Classroom ya. Kalian ada di Google Classroom yang ini. Nah, di sini kalian boleh tanya. Kalau tidak pertanyaan, maka kita akhiri saja. Karena sudah jam 12.30 juga. Live error ya, mohon maaf ya. Live-nya agak error tadi, tapi nanti akan disambung, pasti bisa diulang, di rewind ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukupkan sampai di sini. Bapak kasih waktu berapa menit ya? 1 menit deh. Kalau nggak ada pertanyaan di sini, nanti Bapak akan langsung akhiri saja. Pekan depan kita akan lanjutkan ya pembuatan vektor lagi ya. Jadi siap-siap. Kalau kalian yang di laptopnya belum terinstall Adobe Illustrator, install Adobe Illustrator edisi berapa saja sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman tata letaknya aja yang bakalan beda, tapi nggak masalah karena kalian kan nanti bisa lihat rekamannya diulang-ulang. Nanti kita akan buat animasi gerakannya ya secara sederhana dari Adobe Illustrator ke After Effects ya. Jadi dari Adobe Illustrator kita akan membuat gerakan ke After Effects, mulai dari kedipan mata misalkan atau lambaian tangan dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih simpel lah kalau kalian bisa menggunakan Adobe Illustrator. Ini 2 dimensi dulu ya, nanti ke 3 dimensi di semester 2. Baik, karena tidak ada pertanyaan, tidak akan ada tugas dari Bapak. Jadi kalian hanya memperhatikan saja hari ini. Karena ini pelajaran produktif, jadi kalian bayar di sekolah ini sebenarnya kan karena kalian pengen bisa jadi multimedia yang baik gitu. Jadi anak multimedia yang sukses. Ya ini adalah salah satu pelajaran produktif yang menunjang kesuksesan kalian. Jadi kalian tidak ikut, kalian tidak hadir, kalian tidak menyimak, itu kalian yang akan rugi, bukan Bapak gitu. Jadi Bapak mewanti-wanti ke kalian. Kalau yang nggak punya laptop, teman-teman bisa gunakan sekali-kali main ke warnet yang ada Adobe Illustratornya, atau misalkan kalian bisa
bisa menggunakan sebenarnya aplikasi handphone, tapi Bapak tidak rekomendasikan. Untuk Adobe Illustrator sendiri speknya tidak terlalu besar, jadi 2 GB juga cukup RAM-nya gitu ya. Sekarang di HP-HP sekarang yang udah 4 GB apalagi udah cukup untuk menginstal Adobe Illustrator. Harga laptop-laptop sekarang itu masih di bawah harga iPhone gitu ya. Maka kalau misalkan kalian pengen mengejar gaya hidup ya, hanya untuk membeli handphone, Bapak sarankan untuk membeli laptop saja, karena itu untuk kepentingan masa depan kalian. Atau kalian beli PC deh, PC bisa di bawah 3 juta, 2 juta juga kalian bisa merakit yang bisa menggunakan Corel Draw gitu ya. Kalau misalkan kalian pergi ngerakit ke Kosambi, Pak saya beli komputer yang minimal bisa buat Corel Draw sama Adobe Illustrator, nah gitu aja bilang, pasti mereka ngasihin spek-spek komputer yang harganya pasti jauh di bawah laptop. Kalau kalian sudah punya di rumah monitor kan pasti sudah punya ya, LED mas sudah bisa digunakan untuk monitor komputer. Begitu, jadi wayahna karena itu penunjang kalian. Jadi memang perkakasnya kalian. Kalau misalkan kalian bekerja di otomotif ya kalian harus beli perkakasnya kan. Nah, perkakas itu yang menunjang hajat kalian. Gak apa-apa deh HP jelek dulu mah, nanti kan kedepannya ada orderan ngedit kah, ada orderan animasi kah, ada orderan bikin spanduk, bikin banner, kalian kan bisa buka jasa itu. Kemudian kalian bisa beli HP sendiri bahkan dengan laptop yang kalian dulunya beli dari orang tua. Gitu aja dari bapak mah. Kalau yang nggak punya laptop ya wayahna kalian tinggal main ke sekolah, di sekolah akan ada lab, jadi kalian bisa pergunakan ini kapan saja. Dan kalian bisa praktekkan di sini, belajar di sini, ulik di sini. Bahkan kalian pasti bisa lebih jago dari Bapak. Begitu saja mungkin, karena pertemuan selanjutnya kita akan praktek lagi. Jadi harap dipersiapkan segala sesuatunya. Kalian kan bisa berdua dengan teman, bisa pergi ke rumah teman terdekat yang punya laptop. Apapun caranya, pasti ada jalan kalau kalian memang pengen bisa. Begitu ya, kalau kalian bersungguh-sungguh, berdoa, berikhtiar, pasti kalian dapat jalannya dipermudah. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tugas ya hari ini.